Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku sekalian. Kembali doa dan harapan Bapak kepada kalian semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini Bapak terus mengingatkan kepada kalian semua agar tetap menjaga kesehatan. Apabila kalian keluar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan, gunakan masker dan jaga jarak. Hati-hati apabila tidak ada kepentingan yang urgen, tidak usah kalian melangkah ke sana kemari seperti ke pasar atau tempat-tempat keramaian, tempat-tempat hiburan maupun tempat-tempat yang mengumpulkan banyak massa, karena kita tidak tahu di sanalah tempatnya virus-virus, entah itu virus corona maupun virus-virus yang lain, sehingga kita tidak bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekali lagi Bapak mengharapkan agar semua kalian tetap berada di rumah masing-masing sehingga tetap dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini Bapak akan melanjutkan materi kita setelah beberapa topik yang kita lalui di dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Pada saat ini Bapak akan menyampaikan materi yang baru pada kalian tentang statistika. Untuk bagian kedua tentang kaidah pencacahan. Ya, jelas ini adalah untuk kelas 12 MOM, artinya berlaku untuk 12 IPA dan 12 IPS. Di dalam kaidah pencacahan ini yang menjadi kompetensi dasar adalah, untuk kompetensi dasar pengetahuan adalah kita dapat menganalisis aturan pencacahan, baik itu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi melalui masalah. Ini penting, ada beberapa yang perlu kita harus pahami. Ini yang dasar kita harus memahami tentang di sini menganalisa aturan pencacahan, di mana aturan pencacahan itu ada aturan penjumlahan, ada aturan perkalian, dan aturan permutasi serta kombinasi melalui masalah yang disajikan. Ini untuk kompetensi dasar pengetahuan kita. Di samping kompetensi dasar pengetahuan ada kompetensi dasar untuk keterampilan. Nah, tidak jauh berbeda untuk keterampilan. Di sini kita dapat menyelesaikan masalah. Kalau tadi Anda diharapkan dapat menganalisis, di sini keterampilan Anda dituntut dapat menyelesaikan masalah. Masalah apa? Sekarang yang tenar itu adalah masalah kontekstual atau masalah yang ada di kehidupan kita sehari-hari, di mana yang berkaitan tentang kaidah pencacahan, baik itu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Baik anak-anakku sekalian, kita melangkah lebih lanjut untuk memahami apa itu tentang aturan atau kaidah pencacahan. Adapun yang menjadi indikator dalam kegiatan pembelajaran ini, setelah kalian tadi mengetahui ada beberapa kompetensi dasar di sini, ya jelas yang pertama kita akan menjelaskan aturan perkalian, menggunakan aturan perkalian untuk menyelesaikan masalah, menjelaskan pengertian faktorial, menjelaskan pengertian permutasi dan aturannya, menggunakan permutasi dalam pemecahan masalah, menyebutkan definisi kombinasi atau permutasi dan menggunakannya kombinasi dalam pemecahan masalah secara kontekstual. Kita lanjut. Sebelum mengarah ke sana, mari kita lihat dulu tentang aturan perkalian. Saya yakin, Bapak yakin bahwa kalian semua
memahami apa itu perkalian. Namun di dalam kesempatan kali ini yang dikatakan aturan perkalian adalah aturan perkalian yang berlaku di dalam kaidah pencacahan. Yang mana itu adalah misalkan ada operasi pertama itu dapat dilaksanakan dalam N satu cara. Ada operasi kedua dapat dilaksanakan dalam N2 cara, dan operasi yang ketiga atau operasi yang ke K dapat dilaksanakan dalam NK cara. Dari hal ini dapat kita maksudkan adalah banyaknya K operasi. Nah, ini ada operasi pertama, operasi kedua sampai K. Jadi banyaknya cara K operasi dapat dilaksanakan secara berturut-turut adalah N sama dengan cara yang pertama dikali cara yang kedua dikali cara yang ketiga, atau operasi pertama dikali operasi kedua dikali operasi yang ketiga sampai operasi N ke K. Bukan N kali K tapi N ke K. Berapa banyak itu K. Nah, mungkin anak-anakku sekalian jelas apa yang dimaksud dengan hal ini masih mengambang. Untuk memperjelasnya, simak tayangan yang berikut. Nah, di sini ada sebuah contoh untuk memahami apa yang dimaksud dengan N, bahwa N1 kali N2 kali N sampai dengan NK, atau operasi pertama kali operasi kedua kali operasi ketiga dan seterusnya. Kita contoh, simak ini. Ingat bahwa materi kita di sini tetap mengarah kepada operasi, bukan operasi ya, kaidah pencacahan untuk perkalian. Berapa cara yang dapat diperoleh untuk memilih posisi seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 15 siswa? Ini ada sebuah syarat bahwa jika tidak ada posisi yang rangkap, mari kita baca baik-baik. Berapa cara yang dapat dipilih untuk memilih posisi seorang ketua, sekretaris, dan bendahara, dengan catatan, ini dari 15 siswa, dengan catatan tidak ada posisi yang merangkap. Nah, untuk menjawab kasus ini Bapak yakin bahwa ini kasus adalah kasus kontekstual, sering kita jumpai di sekolah. Mungkin berbeda jumlah siswanya saja, tetapi yang dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara ini hampir semua sekolah melaksanakan. Bukan hampir, 100% di setiap sekolah melaksanakan, entah itu ketua kelas, sekretaris kelas, maupun bendahara kelas, ataupun di dalam komposisi organisasi apapun ini. Jadi ini yang disebut dengan masalah kontekstual, ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana untuk menjawabnya? Di sini karena bersyarat, tadi dikatakan bahwa kita bisa mengambil satu orang sebagai ketua itu dari 15. Itu cara yang pertama ini. Untuk posisi ketua kita anggap sebagai operasi yang pertama atau N1. Jadi di sini kita mengambil satu orang siswa itu bebas 15, 1 itu dari 15 itu siapa saja silahkan. Apakah orang pertama, orang kedua, orang ketiga, atau sampai orang ke-15, siapapun boleh terpilih. Artinya dengan menggunakan aturan-aturan yang ada, apakah menggunakan aturan aklamasi atau pemilihan langsung ataupun bebas, terserah dari ketentuan kalian, sepakatnya kalian bagaimana. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan bahwa kenapa ini tulisannya tidak muncul ya. Oke, untuk posisi sekretaris juga demikian. Posisi sekretaris itu juga adalah 1 dari 14. Ini
Posisinya adalah 1 dari 14. Mengapa 1 dari 14? Karena satu orang telah terpilih untuk ketua. Jadi yang terpilih sebagai ketua tidak mungkin dipilih lagi karena di sini syaratnya tidak boleh rangkap. Maka di sini hanya memilih 1 dari 14. Selanjutnya untuk posisi ini bendahara bukan sekretaris, ini salah nulis ini ya. Ini bendahara. Ini ya. Posisi bendahara, mohon maaf ini salah nulis lagi. Posisi bendahara di sini dipilih 1 dari 13. Jadi dipilih 1 dari 13. Mengapa? Karena 2 orang itu sudah terpilih, seorang sebagai ketua dan seorang sebagai sekretaris, maka tersisalah 13 di sini. Kenapa nggak boleh dipilih dari yang lain? Karena tadi kembali disyaratkan bahwa yang tidak boleh dijabat rangkap. Jadi apabila sudah menjabat ketua, tidak mungkin menjabat sekretaris ataupun bendahara. Begitu juga apabila sudah menjabat sekretaris, tidak akan mungkin menjabat ketua maupun bendahara. Sehingga dari hal ini kita tahu maka berapa cara yang dapat kita peroleh untuk memilih posisi seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dengan menggunakan kaidah perkalian. Maka operasi yang pertama ini, aturan yang pertama, operasi yang pertama dikali operasi yang kedua dikali operasi yang ketiga, di mana operasi yang pertama adalah 15 cara dikali 14 dikali 13. Kenapa? Ini karena masih utuh. Ini sudah dikurang 1 sebagai ketua, ini dikurang 2 sebagai sekretaris dan ketua, sehingga hasil perkaliannya adalah 2730 cara. Kita lanjutkan ya anak-anak. Ya. Faktorial dan permutasi. Yang kita lihat dulu faktorial. Apa itu faktorial? Nah, faktorial misalkan kita memiliki n adalah bilangan bulat positif. Jadi misalkan ini kita memiliki n adalah bilangan bulat positif. Apakah itu 1, 2, 3, 4, yang penting bilangan bulat tetapi positif. Maka dikatakan besaran n faktorial atau disimbolkan dengan n ini simbol dari n faktorial, ada n tanda seru, ini simbol daripada n faktorial. Dapat didefinisikan sebagai hasil kali semua bilangan bulat antara n hingga 1. Nah, ini pahami baik-baik. Misalkan n adalah bilangan bulat positif, maka besaran n faktorial didefinisikan sebagai hasil kali semua bilangan bulat antara n hingga 1. Artinya apa? Kalau n-nya 2, ya 2 dan 1. Kalau 4, 4, 3, 2, 1. Kalau 5, 5, 4, 3, 2, 1. Itu artinya yang disebut sebagai hasil kali semua bilangan bulat. Atau kita lihat, nah ini n faktorial, ini dibaca n faktorial sama dengan n dikali n min 1. Kalau n nya misalkan tadi Bapak menyampaikan 5, berarti ini 5 dikali 5 kurang 1, 4 dikali 5 kurang 2 adalah 3 dikali sampai n dikurangi n min 1 atau sampai di 1. Nah, dengan catatan di sini bahwa untuk n sama dengan 0 atau 0 faktorial nantinya ini, untuk n sama dengan atau 0 faktorial ini itu dapat didefinisikan sebagai 1 atau n faktor 0 faktorial itu nilainya adalah 1. Ini dipahami, dipegang baik-baik anak-anakku sekalian ini, bahwa 0 faktorial itu nilainya sama dengan 1. Kita cek berikutnya. Contoh pertama, tuliskanlah 10 faktorial pertama.
Nah, ini kita diminta menuliskan 10 faktorial pertama atau 10 faktorial. Ya. Penyelesaiannya gimana? Kita tahu tadi di kesepakatan awal bahwa 0 faktorial itu nilainya adalah 1. 1 faktorial itu adalah 1 kali 1. 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 atau nilainya ini ya. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai itu 24 sampai dan seterusnya. Sehingga kita memperoleh di sini bahwa 10 faktorial itu sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa jumlahnya? Silakan dihitung. Kemungkinan besar nilainya adalah 3.628.800. Ini kalau kalian menghitung dengan serius, mudah-mudahan Bapak tidak salah menghitung ya. Gitu. Ini contoh dari 10 faktorial. Bagaimana kalau 4 faktorial? Lah ini 4 kali 3 kali 2 kali 1, 4 kali 3 12, 12 kali 2 24. Ini aturan per faktorial. Kita ambil contoh yang berikutnya. Nah, tentukan nilai n. Ini sudah mulai agak meninggi. Tentukan nilai n jika n plus 3 faktorial itu sama dengan 10 kali n tambah 2. Pahami baik-baik. Tentukan n jika n plus 3 faktorial, ini faktorialnya di luar, berarti n tambah 3-nya mempunyai faktorial, sama dengan 10 dikali n tambah 2 faktorial. Bagaimana penyelesaiannya? Kita pahami bahwa untuk menjabarkan n tambah 3 faktorial itu sama dengan n tambah 3 kali n tambah 2 kali n tambah 1. Di mana tadi katakan 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1, berarti ini n tambah 3 faktorial, n tambah 3 kali n tambah 2 kali n tambah 1, di mana n tambah 2 dikali n tambah 1 itu sama dengan n faktorial. Nah, ini sehingga Bapak dapat menyimpulkan di sini bahwa yang di kiri ini tadi n tambah 3 faktorial itu sama dengan n tambah 3 dikali n ditambah 2 dikali n ditambah 1, di mana n tambah 2 dikali n tambah 1 itu sama dengan n tambah 2 faktorial. Oleh karena itu, di sini yang kiri ada n tambah 2 faktorial, yang di kanan ada n tambah 2 faktorial. Ini dibagi nilainya 1, maka tersisalah n tambah 3 sama dengan 10, di mana oleh hal seperti ini operasi biasa, maka n sama dengan 10 dikurang 3 adalah 7. Maka jawabannya adalah 7. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Ini tentang faktorial. Untuk materi permutasi ini akan Bapak jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Demikian tentang kaidah pencacian yang masih awal tentang faktorial. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa dipahami dengan baik sehingga kalian dapat menyelesaikan soal yang akan Bapak berikan di Google Classroom. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap menjaga protokol kesehatan.